dengan desain yang unik, lingkungan yang asri, dan lokasi yang strategis, juga siap huni loh teman-teman, karena ini rumah baru. Pengen tahu? Tonton video aku sampai habis ya. Investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini saya lagi ada di BSD City, tepatnya di Giriloka. Ini lokasinya sangat strategis ya teman-teman, karena berada di tengah-tengahnya nih. Dekat sekali dengan rumah sakit BSD, hanya 1 menit Medika BSD, dan 1 menit ke ITC BSD, kemudian 5 menit ke Tol Ulu Jami, dan 5 menit ke Sekolah Santa Ursula. Jadi ini benar-benar lokasi tengah ya teman-teman. Dan ini lingkungannya juga sangat asri dan nyaman, dan juga banyak pepohonan, pokoknya sejuk banget. Nah, ini ada rumah yang akan aku review dengan luas 15 kali 25, 375 meter persegi, dan luas bangunannya 426 meter persegi. Nah, ini desainnya kalian bisa lihat cukup unik ya, karena ini Mediterranean style, tapi kayak ala-ala Yunani gitu, ala-ala Greek. Dan juga kelihatan dari warna bangunannya tuh putih semua, tapi kesannya tuh kokoh banget ya teman-teman. Nah, ini adalah area carportnya, muat 2 mobil ya teman-teman, dan juga sudah ada kanopinya. Kemudian di sini ada 2 pintu, 1 pintu servis, dan juga di sebelah sini ada 1 pintu utama. Jadi kalau kalian belanja groceries gitu, kalian bisa langsung masuk ke pintu servisnya. Nah, ini adalah area menuju ke pintu utama, ada tangga sedikit. Kemudian kalau kalian bisa lihat di sini tuh tamannya masih cukup luas ya teman-teman. Kalian masih bisa kembangkan atau kalian bisa percantik lagi. Nah, pokoknya di sini rumahnya tuh bener-bener desainnya unik banget. Aku udah penasaran banget pengen lihat dalamnya. Ikutin aku ya. Selamat datang. Nah, ini adalah pintu masuknya. Nah, yang paling pentingnya tuh ini pintunya tuh solid wood ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ini tinggi pintunya tuh setinggi rumahnya. Jadi benar-benar high ceiling, dan ini kesan mewahnya dapet ya teman-teman. Kemudian begitu masuk, kalian tuh di sebelah kiri saya ini ada 1 kamar tidur. Ini bisa dijadikan kamar tidur tamu, ataupun kalau kalian punya orang tua, nah ini juga bisa dijadikan kamar tidur orang tua. Kita masuk. Nah, ini adalah kamar tidur tamunya. Luasnya oke banget nih. Ini juga kalian bisa lihat pencahayaannya bagus sekali. Di depan itu ada jendela yang menghadap ke taman depan, dan di sini ada jendela juga. Jadi dapat 2 view ya teman-teman. Ini menghadapnya ke taman di samping rumah. Jadi keren banget nih pencahayaan, dan sirkulasi udaranya udah pasti bagus. Lanjut ke depan, itu adalah area utama rumahnya. Jadi di sini adalah area dining, atau kalian mau dibikin area living room juga bisa ya, karena ini luas sekali. Nah, ini juga kalian bisa lihat tinggi ceilingnya tuh bener-bener tinggi ya, nggak pendek gitu. Jadi bener-bener berasa lega, dan ini sirkulasi udaranya bagus sekali. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada jendela besar. Nah, di luarnya itu masih ada taman yang bisa kalian kembangkan, atau kalian mau bikin seperti ini buat santai-santai sore atau meja breakfast pagi itu juga bisa ya, karena langsung sinar mataharinya tuh kena banget. Kemudian di sini lanjut terus lagi ada area ruang keluarga yang luas ya teman-teman. Di sini kalian bisa bikin acara keluarga atau mau ngumpul sama teman-teman. Ini sih gede banget dan luas banget, dan ukurannya juga masih muat banyak sofa nih. Di sini ada 1 sofa, kalian bisa taruh sofa di sini lagi. Kemudian di sini kalian bisa lihat banyak jendela, udah pasti pencahayaannya bagus. Nah, di sininya tuh ada tanah kosong nih, masih kosong. Jadi sengaja sama ownernya dibiarin gitu aja. Ini buat kalau kalian yang beli, ini masih kalian bisa kembangin, dan menurut aku cocok banget untuk bikin swimming pool ya teman-teman.
tuh jendelanya semua bisa dibuka, dan menariknya di tengah-tengah rumahnya itu yang di sebelah sini itu tetap ada jendela. Nah, ini kayak void gitu untuk sirkulasi udara ya teman-teman. Kalau kalian buka ini jendelanya, itu bisa cross ventilation di seluruh ruangan. Pastinya sirkulasi udara udah tambah bagus. Nah, kalau di sini tuh dibuat area pompa ya di luarnya. Nah, kalau kalian mau bikin kayak outdoor AC ditaruh di sebelah sini digantungin, itu juga bisa banget ya teman-teman. Jadi area ini tuh masih berguna untuk sirkulasi udara. Kita lanjut lagi ke area depan dikit. Nah, ini ada sedikit belokan nih ke kiri nih ya teman-teman. Nah, itu ada satu kamar mandi dan satu gudang. Ini adalah area kamar mandinya. Kalian bisa lihat lantainya udah didesain seperti ini, bener-bener unik dan tinggal pakai. Udah ada toiletnya, area shower dengan shower screen, terus sinknya juga udah didesain, ada lampunya dan kacanya. Ini cantik sekali ya teman-teman, berasa kayak di hotel sih aku. Kemudian kalian bisa lihat di sana tuh ada jendela. Nah, itu kayak dove gitu, itu tuh pencahayaan kamar mandi dan juga sirkulasi karena bisa dibuka jendelanya. Nah, ini ukurannya juga cukup panjang nih, jadi luas ya teman-teman, nggak sempit. Jadi oke banget nih buat kamar mandi di lantai 1. Nah, persis di depan kamar mandi ini itu ada satu area storage room. Ini posisinya di bawah tangga, jadi dia kayak miring begitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau simpan peralatan bersih-bersih kalian atau barang-barang tidak terpakai, ada bisa kalian simpan di sini. Dan ini juga udah difasilitasi dengan pintu. Ini pintunya semua solid wood ya teman-teman, yang pasti tebel nih. Jadi bagus banget spesifikasi rumahnya. Sekarang aku mau ke taman sampingnya, mau kasih kalian lihat seluas apa sih tamannya. Yang pasti ini masih benar-benar luas ya teman-teman. Nah, ini adalah area meja breakfast yang tadi aku bilang. Terus di sini tuh matahari benar-benar kena ya, jadi ada cahaya matahari menyinari di area sini. Kemudian di sini tuh depan sedikit, ini masih ada tanah lagi. Terus di depannya tuh ada kayak pagar gitu, jadi nyambung dengan taman depan tadi ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau kembangin ini bisa kalian desain lagi. Kemudian di atas sini juga ada kanopi. Kalau kalian mau bikin area barbecue di sini, pastinya aman dari hujan karena atasnya udah ada kanopinya. Jadi kalau kumpul-kumpul tahun baru atau kumpul-kumpul keluarga tuh bisa sekali di area dalam rumah ataupun di area outdoor sini. Pokoknya bener-bener keren deh, ini banyak area luasnya, jadi bener-bener spacious banget rumahnya. Kemudian kalian juga bisa lihat ya struktur bangunannya, desain plafonnya tuh, samping-sampingnya tuh smooth banget loh teman-teman. Ini sih nilai plus banget ya, karena jarang banget nemu rumah yang desainnya itu semua garisnya tuh halus gitu loh teman-teman. Nah, di sini sebelum naik ke lantai 2, aku akan kasih kalian lihat area servisnya. Jadi di sini tuh ada pintu ya teman-teman, di samping area dining tadi dekat dengan pintu masuk. Ini ada pintu besar. Ini bisa kalian buka dan kalian tutup. Jadi untuk pemisah antara area servis dan area utama rumah kalian. Nah, ini adalah area dapurnya teman-teman. Ini kalau kalian mau bikin area pantry bersih bisa banget ya teman-teman. Tapi kalau di sini sih udah ada instalasinya tuh. Tapi karena belum dipakai jadi belum ada nih pantry bersihnya. Cuma udah ada sinknya dan ini jendela besar. Ini view-nya langsung ke arah carport, jadi ke arah depan. Jadi sambil kalian santai di sini bikin masakan, kalian juga bisa mantau di area depan rumah kalian. Pastinya pencahayaan di sini udah pasti bagus ya teman-teman. Dan lanjut di sini ada pintu nih teman-teman. Ada satu pintu ini menuju ke dapur kotornya. Jadi terpisah ya teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada jendela yang bisa kalian buka kalau kalian masak. Jadi bau masakannya tuh kalian bisa bagi dengan tetangga. Nah, ini ada pintu masuk. Nah, ini yang tadi aku bilang nih, pintu servisnya. Jadi kalau kalian belanja groceries bisa langsung bawa masuk ke sini. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ada tangga ulir. Itu nanti ke area servis, di atas ada kamar tidur untuk ART dan juga kamar mandinya. Nanti kelihatan juga karena nyambung di lantai 2-nya.
Itu tadi area servisnya. Sekarang aku mau naik ke lantai 2. Jadi posisi tangganya itu berada di sebelah kanan dari pintu servis tadi ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat tangganya unik banget. Udah didesain seperti ini. Jadi kalian langsung tinggal pakai aja nih. Cantik sekali. Nah kemudian udah ada railingnya juga. Dan di sini kalian bisa lihat nih. Ada kayak bayangan cahaya gitu. Nah itu adalah skylight yang ada di samping atas bangunan ini. Jadi walaupun nggak ada jendela, tapi tetap terang nih area tangganya. Keren ya? Di lantai 2 ini ternyata masih ada jendela ya teman-teman, dan ini jendelanya cukup besar karena dia tinggi sampai ke atas. Nah di sini kalian juga bisa lihat nih ada cahaya matahari masuk. Nah aku iseng sih, jadi aku buka. Nah ternyata ini bisa buat pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Jadi keren banget nih, area tangganya tuh nggak akan gelap. Kemudian di lantai 2 ini kalian bisa lihat nih, begitu nyampe masih ada space untuk kalian ngumpul-ngumpul ya, pastinya di sini untuk area keluarga ya. Dan menariknya nih aku suka nih, kalian bisa lihat nih plafonnya dibikin kayak segitiga gitu. Ini kayak model-model attic room ya, jadi kayak kesannya tuh kalian ada di loteng, padahal bukan, ini hanya desain aja. Nah kemudian di sini juga ada kayak railing gitu, safety railing. Nah ini juga desainnya cukup menarik nih, kayak melengkung-melengkung dengan besi nih, yang aku jarang ketemu modelnya seperti ini. Cantik ya. Dan ternyata di sini tuh kalau kalian lihat pencahayaannya tuh skylight yang ada di tangga itu cukup, dampaknya cukup besar ya. Jadi di sini tuh areanya tuh tetap adem tapi nggak gelap gitu. Jadi tetap dapat pencahayaan alami yang bagus dan juga pastinya sirkulasi udaranya bagus nih. Nah kemudian di lantai 3 ini ada 3 kamar tidur ya teman-teman. Ada 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Sebelum ke kamar tidur, ini aku mau kasih kalian lihat kalau di lantai 2 ini ada 1 pintu. Nah ini di depannya itu adalah area servis ya teman-teman. Yang tadi aku bilang dari area dapur kotor tuh ada tangga ulir ke atas. Nah ini adalah kamar tidur ART, ini muat untuk 2 orang ART. Ini udah ada pencahayaannya juga ya teman-teman, jadi sirkulasi udara dan pencahayaannya bagus. Kemudian di sini kalian bisa jadikan kayak area santai mereka, dan di sini juga sudah ada jendela yang bisa kalian buka. Dan di belakang aku ini udah ada kamar mandinya. Kemudian masih ada 1 storage room di samping sana. Jadi masih banyak tempat storage yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang-barang ya teman-teman. Nah ini masih ada lagi tangga ulir ke atas. Itu kemana? Itu adalah ke area laundry ya teman-teman. Jadi di atas tuh ada dak dimana kalian bisa jadikan area laundry, bisa taruh mesin cuci dan juga area jemur bajunya. Udah disediakan kanopi juga teman-teman, jadi udah kalian tinggal pakai aja. Sekarang aku mau ke kamar tidur anaknya. Jadi posisi kamar tidur anaknya itu dari area ruang keluarga tadi belok ke kanan ya teman-teman. Nah di sini udah ada kamar tidur anak berhadap-hadapan. Terus di tengahnya itu ada kamar mandi sharing. Nah, kita ke kamar mandinya dulu. Nah, desain kamar mandinya juga kurang lebih sama seperti yang di bawah tadi ya. Jadi seragam semua. Nah, di sini udah ada sinknya, area toilet di balik pintu ini. Menariknya adalah area showernya nih teman-teman. Jadi di sini ada skylight dari atas gitu. Jadi kalau kalian siang hari nggak perlu nyalain lampu, jadi lebih hemat listrik pastinya. Kita menuju ke kamar tidur anak yang posisinya di depan ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat begitu masuk lantai kamar tidurnya juga udah parkit ya teman-teman. Jadi beda dari lantai utama. Ukurannya juga cukup luas, masih bisa kalian kembangkan. King size bed sebenarnya juga masih muat ya teman-teman. Nah di sini juga ada jendela. Jendelanya besar ya teman-teman, untuk pencahayaan sudah pasti bagus. Ini menghadapnya view-nya ke depan rumah tadi. Jadi ini adalah posisi kamar tidur anak yang di depan. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada wardrobe yang udah built-in. Nantinya udah kalian dapetin ya teman-teman. Jadi kalian tinggal pakai aja. Ini juga bahannya juga terbuat dari kayu nih. Jadi speknya harusnya bagus ya teman-teman. Nah ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Sekarang kita lanjut ke seberangnya, kamar tidur anak yang di belakang.
Wah, kamar tidur anak yang kedua ini menurut aku ukurannya sedikit lebih kecil tapi masih luas ya teman-teman. Di sini ada satu single size bed, tapi kalau kalian mau bikin queen size bed ini masih muat sekali. Nah, kemudian di sini juga tetap dapat wardrobe yang built-in ya teman-teman. Jadi kalian tinggal pakai, tinggal desain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini kalian juga dapat jendela ya teman-teman. Jendelanya besar yang bisa kalian buka juga untuk sirkulasi udara. Di depan jendelanya itu ada safety railing, jadi aman sekali. Kemudian view-nya juga ini mengarah ke taman samping yang tadi aku bilang kalau kalian bangun swimming pool ini pasti cantik banget nih view-nya. Keren ya. Sekarang aku menuju ke kamar tidur utamanya. Pasti bagus banget. Yuk ikutin aku. Wah, kamar tidur utamanya berasa homey ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat lantainya juga udah parkit. Terus di sini ada king size bed, nakas kanan kiri yang posisinya berhadapan dengan jendela. Nah, ini pencahayaannya bagus sekali udah pasti ya teman-teman. Dan juga di sini masih ada area balkon. Kalau kalian butuh sirkulasi udara tinggal dibuka jendelanya, atau kalau kalian mau santai-santai sore tinggal taruh bangku dan meja kecil di depan sambil menikmati pemandangan di rumah kalian pastinya. Nah, di kamar tidur ini juga menurut aku udah lengkap sekali. Ada ensuite bathroomnya. Di sini adalah posisi kamar mandinya ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja untuk lihat. Ini udah ada sinknya, udah ada toiletnya, dan juga udah ada area shower ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga sudah cukup pencahayaan karena ada jendela yang bisa kalian buka juga. Jadi kalau siang hari kalian benar-benar gak perlu nyalain lampu, pastinya hemat listrik. Dari sini itu di balik tempat tidur masih ada satu space kosong ya teman-teman. Jadi sengaja didesain seperti ini. Kenapa? Karena pastinya kalau kalian tinggal di rumah ini, kalian pasti akan bikin walk-in closet ya teman-teman. Jadi di sini adalah space-nya untuk area walk-in closet. Nah, ini kalau menurut aku areanya bagus sekali. Kenapa? Karena di sini detailnya tuh benar-benar dipikirin. Jadi di area walk-in closet ini tetap dapat jendela untuk pencahayaan di area sini. Jadi kalau kalian siang hari nyari baju udah pasti nggak gelap, dan pastinya di sini jendelanya juga sudah bisa dibuka untuk sirkulasi udara juga udah bagus. Pokoknya top banget deh. Menarik, unik, dan mewah ya rumahnya teman-teman. Pastinya kalau kalian beli rumah ini, kalian nggak perlu renov lagi, tinggal kalian desain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, open price-nya di 7 miliar saja. Kalau kalian mau janjian survei dan butuh detail rumahnya, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di description box di bawah ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Saya Vina Saputra, sampai jumpa di project berikutnya. Dadah!